Kita adalah seorang mahasiswa, pembawa perubahan serta pemegang tongkat kemajuan. Mahasiswa kuat adalah mahasiswa yang mampu mengatur waktu dan tidak dikuasai oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 8 dari kelas F, akan memaparkan mengenai psikologi pada masa Helenistik sampai dengan masa kegelapan. Psikologi pada masa Helenistik. Sebelum memasuki abad pertengahan, telah terjadi perang Peloponnesian yang berujung pada menyerahnya Athena Yunani kepada Kekaisaran Makedonia yang berpusat di Sparta, yang dipimpin oleh Alexander Agung dan berlangsung mulai tahun 431 sebelum Masehi sampai dengan tahun 404 sebelum Masehi. Situasi tersebut tentu membuat masyarakat Yunani mengalami ketidakpastian. Namun dalam situasi tersebutlah justru filsafat Yunani mengalami perkembangan yang luar biasa dengan munculnya filsuf-filsuf besar. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkali disebut-sebut sebagai awal dari masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada masa Helenistik inilah muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat. Pietisme yang dipelopori oleh Pyrrho dan sinisme yang dipelopori oleh Antisthenes, Epikureanisme yang dipelopori oleh Epicurus, dari Stokis yang dipelopori oleh Zeno. Selain itu, muncul juga aliran pemikiran Neoplatonisme, yaitu aliran yang membangkitkan pemikiran-pemikiran Plato, khususnya pemikiran yang berhubung dengan aspek mistik yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kebenaran agama. Skeptisme didirikan oleh Pyrrho pada tahun 360 hingga 270 sebelum Masehi. Skeptisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya. Pyrrho menolak segala bentuk dogmatik yang berkembang pada saat itu, yang mengklaim bahwa terdapat kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Bagi skeptisme, dogmatik tidak bisa dibuktikan kebenarannya ataupun kekeliruannya. Seseorang meyakini suatu kebenaran jika kebenaran tersebut terlihat nampak sebagai kebenaran. Begitu pula sebaliknya. Seseorang tidak meyakini sebuah kesalahan ketika hal tersebut tidak nampak sebuah kesalahan atau tidak nampak sebagai ketidakbenaran. Skeptisme memiliki pandangan yang hampir mirip dengan kaum sofis pada masa itu, yang ragu dengan adanya pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang begitu relatif bagi mereka untuk diyakini sebuah kebenaran. Memperoleh kedamaian mensyaratkan pengetahuan terhadap tiga hal. Yang pertama, pengetahuan mengenai sesuatu hal, dan hal itu tidak akan pernah mungkin bagi manusia. Yang kedua, keterbatasan tersebut harus disikapi dengan sikap memadai, atau dengan sikap yang seharusnya diambil adalah memandang bahwa pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang murni dan mutlak, atau sesuatu yang pasti. Ketiga, sikap yang harus diambil kemudian dapat membawa kita pada aktaraksia. Aktaraksia merupakan atau yaitu kebahagiaan. Sinisme didirikan oleh Antisthenes yang juga merupakan murid dari Socrates. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Situasi dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil dan tidak adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan yang begitu fana pada masa itu. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya akan dicapai ketika sesuai dengan virtual atau nilai-nilai kehidupan, dan mencangkupi diri
serta kepribadian pada zaman itu dengan kembali ke alam. Sinisme memegang erat sebuah pendirian tentang bagaimana pentingnya sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala hal yang tidak alamiah, seperti aturan konvensi sosial. Untuk mencapai kebahagiaan, menurut sinisme, kita harus melepaskan diri dari pengaruh eksternal, atau pengaruh dari luar, ataupun pengaruh internal, atau pengaruh dari dalam. Pemikiran antisnes dilanjutkan oleh Diogenes. Diogenes betul-betul ingin menjalin keyakinan secara total. Ia menjalin hidup primitif, gaya hidup memang tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, hidup seperti anjing atau hewan liar yang ada di luar sana, makan, minum, tidur, dan bahkan bebas melakukan sebuah aktivitas dan diskriminatif dalam memperlakukan orang yang dianggapnya teman dan bukan teman. Baik, saya akan memaparkan poin tentang pemikiran Epicureanism dan Stoicism. Menurut Robinson pada tahun 1995 dan Hergenhan pada tahun 2009, pemikiran Epicureanism dan Stoicism merupakan respon terhadap kaum skeptis dan kaum sainik yang berkembang pada saat itu dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat. Walaupun saling bertentangan, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Selain sama-sama monism, keduanya juga termasuk asosialisme, yang meyakini bahwa elemen-elemen indrawi merupakan bahan dasar dari sebuah konsep umum. Epicureanism merujuk pada pendirinya, yaitu Epicurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Epicurus terkenal dengan atomisme dan hedonisme. Epicurus percaya bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia selalu bergerak dan bebas dalam memilih tindakan-tindakannya. Stoicism didirikan oleh Zeno pada tahun 333 sampai 264 sebelum Masehi. Stoicism merupakan ajaran yang paling populer pada masanya dan menarik banyak kalangan. Ajaran Stoicism meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang paling tinggi, dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Bagi mereka, realitas yang sesungguhnya adalah alam. Jadi, tidak heran jika ajaran Stoicism kemudian meyakini bahwa nilai yang paling utama bagi mereka adalah kehidupan yang sesuai dengan alam. Psikologi pada Kekaisaran Romawi. Nah, peralihan kekuasaan dari Yunani ke Kekaisaran Romawi ini berdampak kurang bagus terhadap ilmu pengetahuan pada saat itu, khususnya di Yunani. Nah, karena mereka lebih tertarik kepada perkembangan teknologi dan administrasi dibanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Selain itu, mereka juga dipengaruhi oleh doktrin gereja yang saat itu menguasai kekaisaran. Kekaisaran Romawi berlangsung selama 500 tahun dan berakhir pada tahun 470-an ketika terbunuhnya Kaisar Romulus Augustulus. Nah, kehancuran Kekaisaran Romawi ini dipandang cukup mengejutkan karena Kekaisaran Romawi dikenal sebagai kekaisaran yang cukup besar dan kuat. Ada beberapa penyebab tentang runtuhnya Kekaisaran Romawi pada saat itu, yaitu adanya pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, selain karena memang adanya serangan dari pihak luar, seperti dari bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. Ada istilah yang dinamakan Neoplatonisme. Apa sih sebenarnya Neoplatonisme atau Neoplatonisme ini? Nah, jadi Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan dari ide-ide pikiran Plato. Neoplatonisme dikenal lebih menekankan pada aspek mistis dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Pikiran-pikiran kritis yang mengedepankan rasionalitas dan penjelasan ilmiah dianggap menentang kekaisaran, karena memang kekaisaran pada saat itu mengedepankan hal-hal mistis yang terkait dengan agama, karena dipengaruhi oleh agama Kristen yang ditetapkan sebagai agama kekaisaran. Nah, adapun pandangan dari Philo itu banyak dipengaruhi oleh Bible yang merupakan pegangan pada kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, pandangannya mengenai relasi jiwa dan raga menjadi salah satu bukti dari pengaruh tersebut.
tersebut. Menurut Philo, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Ada raga yang terbuat dari tanah, sementara jiwa itu terbuat dari cahaya dari Tuhan. Pandangan Philo sendiri mengenai sumber pengetahuan, yaitu baginya ilmu pengetahuan itu diperoleh secara pasif dari komunikasi personal yang dilakukan dengan Tuhan dan serta penyucian diri melalui meditasi, mimpi, ataupun trance. Selanjutnya adalah Galen. Nah, siapakah Galen itu? Galen itu merupakan dokter pada masa Kekaisaran Romawi. Galen sangat berperan penting pada masa Kekaisaran Romawi karena pada saat ini beliau berupaya keras untuk melakukan penelitian terhadap obat-obatan dengan menggunakan metode eksperimen, dan beliau juga membantu masyarakat dalam mengatasi penyakit-penyakitnya. Galen mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh dari Hippocrates, yaitu ada darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Nah, menurut Galen sendiri, keempat cairan tersebut berada dalam proporsi tertentu dalam tubuh dan akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Galen menyempurnakan teori dari Hippocrates ini dengan menjabarkan bahwa orang yang didominasi oleh darah maka akan memiliki kepribadian sanguinis, yaitu dengan karakteristik yang periang, berani, antusias, dan berinisiatif. Selanjutnya adalah orang yang didominasi oleh empedu hitam. Nah, orang yang didominasi oleh empedu hitam ini akan memiliki kepribadian melankolik atau dikenal dengan karakteristik yang mudah sedih atau pemurung, serta karakteristik artistik, analistik, serius, dan perfeksionis. Nah, orang yang didominasi oleh empedu kuning ini akan memiliki kepribadian kolerik yang dikenal dengan karakteristik yang emosional, serta karakteristik yang sebagai suka memimpin, visioner, ambisius, bebas, dan mandiri. Paparan terakhir dari Galen yaitu orang yang didominasi oleh lendir akan memiliki kepribadian plekmatik dengan karakteristiknya itu tenang, sabar, damai, dan hati-hati. Akan memaparkan teori dari Plotinus, Saint Augustine, dan masa kegelapan. Plotinus. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan. Kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan yang terakhir adalah jiwa. Seperti halnya Plato, Plotinus juga berpandangan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial dan terpenjara dalam raga. Hanya melalui meditasilah jiwa tersebut bisa melepaskan diri menuju keabadian. Manusia dianggapnya mempunyai kemampuan untuk mengalami pengalaman transcendental, dan pengalaman tersebut dianggapnya sebagai pengalaman paling berharga. Yang kedua, Saint Augustine. Filsafat Augustine fokus pada spiritualitas manusia seperti Neoplatonisme. Ia meyakini bahwa jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Ia pun berkeyakinan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pancaran Tuhan yang terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Masa kegelapan. Pada abad pertengahan di dunia barat dimulai pada tahun 476 Masehi dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa ini disebut dengan zaman kegelapan. Abad pertengahan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan yang ditandai oleh mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, pertengahan abad pertengahan yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu akhir abad dengan pertengahan yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup presentase ini, izinkanlah saya memberikan kata-kata bijak atau pepatah dalam bahasa Makassar. Akbulosi batam paki, maresota matapu, nampania wasile ini parakai. Yang artinya bahwa kita harus bekerja sama, saling bahu-membahu, dan saling bimbing-membimbing agar kita mendapatkan sebuah hasil untuk perubahan, untuk kita jaga bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.